Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 20 Juli 2025. Minggu kelima setelah Trinitatis Ketritunggalan, dengan tema memilih bagian yang terbaik. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 3. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku akan membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang sampai akhirnya, dan menerima mahkota kehidupan dari-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 sampai 2. Lawanlah
Tuhan sebagai pendolong khotbah pada minggu kelima setelah Trinitatis yang tertulis dalam Amos pasal 8 ayat 1 sampai 12. Amos pasal 8 ayat 1 sampai 12. Marilah kita membaca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Penglihatan keempat bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan epa, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Dan orang miskin dengan sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidaklah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung. Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi pergabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengeringkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 201 ayat 1 sampai 2. Pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai berbuai
surga yang tenang. Lihatlah Tuhan, pertolonganku, padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 3. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu
jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 45. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Kami bacakan sekali lagi. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 sampai 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil
Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu menajam, mengangkat aku datang. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bah, kurang cas shalomnya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal 10, ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Dengan satu tema dikatakan memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan dan saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi di dalam tema kita dikatakan memilih bagian yang terbaik. Tidak dikatakan memilih bagian dari tengah-tengah yang kurang baik, tapi memilih bagian yang terbaik. Jika ada yang terbaik, pasti ada yang terjelek. Jika ada yang terbaik, pasti ada yang terburuk. Udah pasti itu. Dan tema ini mau mengajak kita pada saat ini, ternyata kehidupan orang percaya di tengah-tengah kehidupan ini harus selektif. Tidak boleh joker, tidak boleh bunglon, tidak boleh asal-asalan, tapi dikatakan harus memilih bagian yang terbaik. Dan memang dikatakan bahwa hidup ini adalah pilihan dan memilih. Dan hal itu dinyatakan Tuhan sejak awalnya kepada manusia harus memilih. Bahkan di setiap saat dan hari yang diperhadapkan kepada kita, kita sungguh-sungguh diperhadapkan ke berbagai pilihan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di dalam hiburan, di dalam teman, makan, minum, dan juga di dalam relasi, komunikasi, dan persekutuan. Itu semua harus ada di dalam pilihan kita. Mengapa? Karena pilihan itulah yang menentukan dinamika hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita. Itu yang menentukan. Jadi kalau kau pilih hari ini datang beribadah di sini, pasti kamu termotivasi untuk melakukan pilihanmu itu dengan sungguh. Tidak main-main itu. Nah, di situ. Jadi kalau kita lihat di tengah-tengah kehidupan ini sejak dari awal dikatakan bahwa harus melakukan pemilihan atau memilih di dalam kehidupan ini, karena memang tidak semua di dalam kehidupan ini yang menyangkut soal kekal dan benar. Karena itu dibutuhkan ada satu pilihan. Dan kalau kita melihat sejak dari awalnya, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua yang di taman ini boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk yang ada di tengah-tengah taman ini. Disuruh memilih dalam melakukan kehendak bebas kita itu. Bahkan segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang kita alami, bahkan segala sesuatu yang kita nikmati, itu ditentukan oleh pilihan kita masing-masing. Jadi kalau salah pilih, wah, repot itu. Saya yakinkan kalau kau memilih pacarmu sekarang yang baik, yang terbaik, maka ujungnya pun yang terbaik. Tapi kalau kau pilih pacarmu asal-asalan sekarang, ya, ujungnya menjadi asal-asalan. Bisa kau kecewa, bisa kau menangis, bisa kau menjadi resah dan gelisah di dalam kehidupan ini. Itu makanya dikatakan memilih bagian yang terbaik. Demikian juga umat Tuhan dikatakan disuruh dan diajak Tuhan harus memilih. Seperti dikatakan dalam Ulangan 30 ayat 15, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan,
kematian atau kecelakaan, berkat atau kutuk, lanjut umur atau tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Diperhadapkan kepada kita. Sukses dan gagal itu tergantung pilihan kita. Bahkan ketika kita pun menghadapi suatu pergumulan, persoalan dan masalah di dalam kehidupan kita, saat ini dikatakan kita yang disuruh memilih apakah kita menang atau kalah. Ditentukan dari diri kita. Bahkan kalau kita pernah mendengarkan ada nyanyian anak sekolah minggu. Dan hal itu berkaitan dengan Lukas 7 ayat 3-14. Dikatakan bahwa ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Mana yang kau pilih? Ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Demikian juga Yosua ketika di usianya yang sudah semakin lanjut, dia memberikan satu motivasi dan dorongan kepada umat Tuhan dan mengatakan, siapakah yang harus kau sembah? Apakah Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub? Atau Allah lainnya? Maka Yosua memberi jawaban yang pasti di situ. Dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Lihat di situ kata seisi rumahku. Jadi bukan hanya pribadi Yosua, istri dan anak-anaknya, tapi seisi rumahnya harus beribadah kepada Tuhan. Ada pilihan yang jelas. Jadi hidup orang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus sekali lagi harus melakukan pilihan dalam kehidupannya. Sekali lagi tidak boleh joker dan tidak boleh bunglon. Harus memiliki satu komitmen, harus memiliki satu keputusan yang jelas di tengah-tengah kehidupan ini. Demikian jugalah perikop kita pada saat ini dikatakan bahwa Yesus senantiasa berkunjung, senantiasa hadir di dalam kehidupan dan di dalam situasi dan kehendak daripada orang-orang percaya. Dalam hal ini dikatakan Yesus berkunjung ke sebuah kampung, yaitu di Betania. Kalau dikatakan dalam 1 ayat 1, 11 ayat 1, dikatakan secara khusus dikatakan Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Hebat ya, Tuhan Yesus berkunjung khusus lo itu ke rumah Marta dan Maria. Hal ini mau mengingatkan kita pada saat ini bahwa Yesus senantiasa mau hadir, mau berkunjung, mau datang kepada umatnya. Bisa melalui pekerjaan kita, bisa melalui rumah tangga kita, bisa melalui usaha kita. Bahkan Tuhan itu hadir melalui cita-cita kita, impian dan harapan kita. Bahkan Yesus itu juga bisa hadir di tengah-tengah suka dan duka, di tengah-tengah gagal dan sukses, bahkan di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, bahkan di tengah-tengah semua yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Yesus hadir. Yesus hadir. Jadi Tuhan itu tidak statis loh. Senantiasa dinamis, hadir dan berada di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Dalam hal ini dikatakan ketika Yesus
hadir dan berada di rumah Marta dan Maria. Tentunya itu adalah hal yang sangat suka cita yang luar biasa. Tapi kita lihat di situ, biarpun mereka dua-duanya adalah orang yang begitu antusias, orang yang begitu sangat bersuka cita, orang yang sangat bergembira menyambut akan kehadiran Yesus di tengah-tengah rumah mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi kita lihat dalam hal ini bahwa Marta dan Maria memiliki metode dan cara yang berbeda dalam hal menyambut, merespon, dan menerima Yesus dengan segalanya di waktu itu. Dan dikatakan pada saat ini, Amang dan Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan metode dan cara yang berbeda dalam menerima dan menyambut Yesus dalam kehidupannya, hal itu juga memberikan dampak respon yang berbeda juga dari Tuhan Yesus. Tapi pilihan Marta itu, pilihan Maria itu dikatakan pada saat ini berbeda. Dan dua-duanya mengalami dampak dan juga efek yang berbeda juga. Dalam hal ini kita diajak dan diminta supaya dapat belajar dan mengalami bagaimana sebenarnya menyambut dan menerima Yesus itu di dalam kehidupan ini dengan sungguh. Jadi bukan hanya percaya doang lagi, tapi dikatakan bagaimana kita menyambut, merespon, dan menerima di dalam kehidupan kita. Dan hal itu kita lihat dapat diwujud nyatakan oleh kedua hal tadi dikatakan Marta dan juga Maria. Yang pertama dikatakan bahwa si Marta itu begitu antusias, begitu responsif terhadap kehadiran Yesus di tengah-tengah rumahnya. Bahkan dikatakan tadi, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Tidak dilibatkan di situ, kita lihat si Maria ya. Marta menerima dia di dalam rumahnya. Dan kalau kita melihat di kampung Betania itu, ketika Yesus hadir dan datang, maka yang menerima pertama, yang menyambut pertama, yang mengatakan welcome, Marta. Pastilah dia sukacita dan luar biasa. Ya. Tapi dikatakan pada saat ini, ketika Marta begitu sukacita dan bergembira menerima dan menjamu Yesus di dalam rumahnya, dikatakan pada saat ini bahwa si Marta itu dikatakan begitu sibuk melayani Yesus. Marta begitu sibuk melayani murid-murid Yesus dengan segala kemampuannya, dengan segala potensinya, dengan segala yang ada bagi dia. Pokoknya segalanya disiapkan dan disediakan. Tidak ada yang tidak disediakan. Dan kalau ini kita lihat dalam konteks orang Batak, ya itulah. Di konteks orang Batak itu harus makan dulu tamu supaya bisa kita berbincang-bincang kan? Ya. Kalau bahasa Batak madokon jolo disiat hata asa diseot raut. Jadi enggak ada pertemuan, persekutuan orang Batak itu kalau tidak dimulai dengan acara makan dan minum. Jadi kayaknya si Marta ini mewakili orang Batak ini dalam menyambut Yesus ya. Semua ini dipersiapkan dia. Bahkan kita lihat ini dapat kita apresiasikan ke dalam kehidupan kita. Kalau kita ditanya tadi sekarang, kira-kira berapa persen tadi kamu mempersiapkan kamu secara fisik, secara jasmani datang ke gereja ini? Dan juga dibandingkan dengan kesiapan rohani. Coba.
Mungkin 99% hanya kesiapan secara fisik. Kesiapan secara jasmani. Pakai bedak, lihat kaca, listip semua. Tapi hatimu, adakah kau bedaki, adakah kau listipi? Kau persiapkan? Itulah menentukan dinamika ibadahmu. Itulah menentukan dinamika daripada imanmu. Itulah menentukan dinamika persekutuanmu, komunikasimu, dan persekutuanmu dengan Tuhan pada saat ini. Sama seperti Maria. Dikatakan dia begitu sibuk melayani Yesus. Tetapi di tengah-tengah kesibukan itu, si Marta jadi mengalami gangguan dia. Rajin dia melayani. Aktif dia dalam pelayanan itu. Dia begitu getol memberikan segalanya untuk menyambut Yesus hadir dan tinggal di rumahnya dalam hal untuk memberikan berkat. Pastikan sudah datang Yesus ke rumah kita, pasti berkat yang diberikan kepada kita. Tetapi pada saat ini dikatakan bahwa si Marta itu sungguh-sungguh ditegur dan diperingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ditegur? Mengapa diingatkan? Sampai 2 kali dikatakan oleh Tuhan Yesus, Marta, Marta. Enggak 3 kali ya. Kalau 3 kali mungkin udah marah itu. Tapi masih 2 kali. Oh Marta, Marta katanya. Ngapain kamu susah? Mengapain kau menyusahkan dirimu? Mengapa kau kecewa? Mengapa kau gelisah? Mengapa kamu tidak aman dalam kehidupan kamu? Padahal sudah dikasih makanan, sudah dikasih ini, dikasih ini. Memang Tuhan Yesus tidak mempersoalkan apa yang diberikan. Tidak. Tapi yang dipersoalkan pada saat ini sehingga Yesus menegur dia dan berkata, Marta, Marta. Itu. Saya pikir kalau 2 kali dipanggil belum marah itu ya. Tapi kalau kita contohnya memanggil adik kita atau kakak kita sekali 2 kali, enggak apa dia ketiga kali, ya apa? Langsung gitu kita ya. Udah marah itu ya. Tapi Yesus belum marah ini. Dan saat ini pun jika pun dipanggil semua yang kita yang hadir pada saat ini, katakanlah Marta, Marta katanya. Yesus belum marah itu. Hanya sekedar mau menegur dan mengingatkan kita satu persatu pada saat ini. Apakah kehadiran kita pada saat ini, apakah aktivitas yang kita lakukan di dalam ibadah ini pada saat ini hanya kesiapan-kesiapan secara lahiriah, kesiapan-kesiapan secara fisik, tapi roh kita sebenarnya tidak nyambung dan tidak ada komunikasi dan tidak ada persekutuan dengan Yesus. Kenapa Marta ditegur? Ada kita lihat di sini 2 hal yang dilakukan oleh Marta yang tidak berkenan kepada pelayanannya itu dan juga terhadap apa yang disediakan dia. Yang pertama dikatakan di sini, Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Betul kali si Marta ini mau mengatur Yesus dia. Tuhan, tidak kau tengokkah? Itu adikku itu gak peduli sama aku. Dia seolah-olah melakukan semua yang dikerjakan dia itu apa? Menjadi prestasi yang luar biasa. Kenapa hanya aku melayani? Kenapa dia gak ikut? Coba kalau diadakan pertanyaan di rumah kita. Iya kan? Yang paling sibuk untuk menyediakan atau persiapan apa yang disediakan adalah soal makanan dan minuman.
Iya. Kayaknya kalau nanti kurang ini makanan, kurang minuman, nanti malu kita. Jadi karena itu dipersiapkan itu sedemikian rupa. Dipersiapkan itu sesiap-siapnya. Supaya jangan malu. Tapi gara-gara persiapan seperti itu, seringnya yang tuan rumah tidak pernah mendapatkan dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Karena sibuk dengan itu. Jadi kadang-kadang persiapan itu di rumah bisa menjadi persoalan antara suami dan istri. Kadang-kadang istri ngomong, bantulah saya. Masa cuma saya aja? Kau aja dulu, katanya sama suaminya. Ribut gara-gara itu. Jadi seringnya kita dalam kehidupan kita ini hanya karena kebutuhan secara fisik, kebutuhan secara jasmani, kebutuhan dunia ini, betul-betul kita tidak bisa lagi mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan itu bersuara di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita kehilangan segala-galanya. Jadi kalau kita memberi, kalau kita melakukan ini dan itu, kalau kita melayani, kalau kita melakukan ini di dalam aktivitas rohani kita, di dalam kehidupan kita ini, tapi jika itu belum kita mendengarkan firman Tuhan, itu kita lakukan pasti ujung-ujungnya membawa kekecewaan kepada kita satu dengan yang lain. Ya. Coba kalau kita lihat berdoa dulu sekarang ini kita kan seolah-olah mau mengatur Tuhan itu kita. Tuhan berikan ini, Tuhan berikan ini, Tuhan berikan ini. 99% adalah soal kebutuhan kita. Hal-hal dunia ini. Bukan mengatakan tidak penting itu ya. Tapi saya melihat itulah kemungkinan besar yang memotivasi GKPI. Di GKPI tidak boleh memberi persembahan, tidak boleh memberi bakti bulanan, tidak boleh memberi ucapan syukur sebelum mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan kita. Diperdengarkan dulu firman Tuhan. Dan setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan, diyakinkan kita pasti dapat memberi pelayanan yang terbaik, bahkan merespon dan menyambut Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Udah pasti itu. Tapi kalau tidak, itu menjadi persoalan. Karena bisa menjadi komersial. Tadi sore saya katakan di khotbah saya seperti ini. Saya yakin di sini nggak ada itu ya. Di dalam pemahaman daripada gereja GKPI bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus yang kelihatan. Kristus yang kelihatan di bumi ini. Jadi ketika kita dari awal sampai mau khotbah kita bernyanyi, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Good. Very good. Tetapi ketika di waktu khotbah engkau reses, engkau istirahat, pergi keluar merokok kamu di situ. Coba. Kamu memuliakan Tuhan atau memfitnah Tuhan? Mengapa saya katakan itu? Karena firmanlah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Jadi jika engkau mengabaikan firman Tuhan, berarti engkau mengabaikan kehadirannya ada dan berada di tengah-tengah ibadah itu. Berarti engkau menolak Tuhan. Hati-hati loh. Yesus hadir tadi di tengah-tengah kehidupan Marta dan juga Maria. Dan Maria gitu aja dikasihkannya, pergi dia, dikasihkannya, pergi dia. Tuhan tidak berkenan dengan itu.
Sekali lagi, itulah yang memotivasi GKV. Kita memberi persembahan kita memberi ini, dikatakan dibacakan dulu firman Tuhan. Karena firman itulah yang menjadikan semua itu. Dan memberikan itu kepada setiap orang-orang yang percaya. Kira-kira apakah kita yang hadir ini pada saat ini melakoni karakter dan tindakan Marta dikala kita tadi menyembah, memuji, memuliakan Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi yang kedua dikatakan pada saat ini adalah soal bagaimana menyambut dan merespon Yesus dengan satu hal yang luar biasa, yaitu yang dinyatakan oleh daripada Maria. Maria di sini kita lihat justru mengabaikan soal kebiasaan untuk bertamu. Maria mengabaikan soal tradisi. Bahkan Maria mengabaikan soal apa yang dia beri kepada Tuhan. Soal apa yang dilayankan dia. Soal apa yang disuguhkan dia. Tidak. Itu sama sekali enggak mempengaruhi dia. Tapi dikatakan Maria itu dikala menyambut dan merespon Yesus, hadir di tengah-tengah hidupnya, hadir di tengah-tengah rumahnya, hadir di tengah-tengah pekerjaannya, bahkan hadir di tengah-tengah aktivitasnya. Dikatakan pada saat ini Maria hanya melakukan duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan Yesus khotbah. Enggak lari-lari dia. Enggak bergeser-bergeser dia. Tidak seperti si Marta tadi. Padahal sambutan respon daripada Maria itu kan begitu singkat kan. Begitu simpel loh. Dan kupastikan pun waktu itu si Maria enggak pas dia mengganti bajunya. Karena enggak ada kompri waktu mau datang Yesus. Datang gitu aja bajunya apa semua. Dia hanya duduk dan mendengar Yesus khotbah. Tapi justru itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Maria memilih bagian yang terbaik. Maria memilih bagian yang terbaik. Mengapa yang terbaik itu? Karena ketika kita mendengar dan hidup di dalam firman Tuhan, berarti kita akan mengalami kuasanya, akan mengalami kasihnya, akan mengalami anugerahnya, bahkan alam mengalami kemurahannya di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Itu Yesus Kristus. Tapi ingat, dikatakan Maria memilih yang terbaik. Dan dikatakan lagi tidak ada yang dapat mengambil itu dari kehidupannya. Ingat, persiapan secara jasmani, persiapan secara duniawi, persiapan dengan keinginan-keinginan daging tengah-tengah kehidupan ini. Dikatakan itu dapat hilang. Bahkan dunia ini dapat mengambil dari kita segala kesehatan, mengambil harta kita, mengambil reputasi kita. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan dikatakan akan memiliki kehidupan yang kekal, akan memiliki janji dan berkat-Nya. Bahkan dikatakan, aku akan memberkati engkau. Jika ditanya pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kira-kira kita sekarang di pihak mana kita ketika kita menyambut Yesus tadi di tengah-tengah ibadah kita ini, melalui pujian kita, melalui doa kita, melalui aktivitas kita, melalui kehadiran kita pada saat ini. Apakah kita di pihak Marta atau di pihak Maria? Inilah menentukan dinamika imanmu. Inilah menentukan dinamika bergerejamu. Inilah menentukan dinamika ibadahmu. Inilah menentukan dinamika segala kehidupanmu.
di tengah-tengah kehidupan ini. Hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang lain. Dan itulah menentukan apakah kita mengalami kuasanya atau tidak. Itulah menentukan apakah kita mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita atau mengalami transformasi. Itu menentukan. Coba pilih sekarang di dalam hatimu dan katakan, apakah kamu Marta atau Maria? Itu menentukan. Kita terima berkatnya, kita alami berkatnya, kita alami kuasanya, kita alami kemurahannya. Kita yang menentukan saat ini, nggak ada yang lain-lain. Saya tadi melihat dari depan sampai yang bisa kupandang ya. Mudah-mudahanlah saya salah melihat atau bagaimana tadi. Itu, tapi saya pikir nggak salah saya. Tapi saya masih positif untuk menanggapinya itu. Ada tadi kita tengok beberapa orang itu. Dari masuk sampai khotbah, nyanyian khotbah, dia tutup mulut terus. Itu aja dia. Ini kawan ini datang kemari, kok tutup mulut. Nyanyian mengatakan buka mulut. Tapi kutanggapilah dengan secara positif tadi. Mungkin dia sedang sakit gigi. Karena orang yang sakit gigi kalau bernyanyi bertambah cantik kan? Kira-kira gitu. Dan yang kedua, apakah dia tidak tahu lagu itu satu pun dari yang 1 sampai ke berapa itu? Masa enggak tahu satu pun? Apa itu? Tapi itulah pilihanmu kan, datang ke sini diam. Tuhan mengajak kamu harus buka mulut. Datang kamu diam. Apa yang terjadi di situ? Jadi ibadah kita itu semuanya mari kita ikuti dong. Karena di situ Tuhan hadir. Bahkan dikatakan Tuhan bertahta di atas pujian. Bayangkan itu. Jadi kalau kamu enggak bernyanyi, siapa yang bertahta? Siapa yang berkuasa? Ya mangyanya yang tidak bernyanyi tadi, ya kita sepakatlah dia sedang sakit gigi. Cepat-cepatlah sembuh ya. Ya supaya minggu depan bisa bernyanyi lagi untuk memuji Tuhan ya. Iya. Jangan sia-sia. Udah capek datang dari rumah. Terbuka lagi dompetmu. Datang kemari. Coba pertanyakan sekarang sekali lagi, siapakah pribadimu? Si Marta kah atau si Maria? Tinggal milih loh. Yang penting mau datang ke gereja ini apa? Kita mau berlutut di hadapan Tuhan dan mendengar firman-Nya, cukup. Kalau kita sudah berlutut di hadapan Tuhan, kalau kita sudah mendengar firman-Nya, kalau kita sudah memberikan waktu khusus untuk datang kepada Dia, bahkan melayani Dia, bahkan memberikan segalanya di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, ingat, maka disitulah kita mengalami sukacita yang sangat luar biasa dan Tuhan berkata kepada kita, Maria memilih yang terbaik di dalam kehidupannya. Amin. Sekarang tentukan pilihanmu. Itulah menentukan dinamika hidupmu. Iya. Ada yang lain. Makanya tema kita saat ini sangat luar biasa, mendorong, memotivasi kita memilih bagian yang terbaik. Karena itulah yang dikehendaki dan juga yang berkenan kepada Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus. Allah yang telah hadir di tengah-tengah persekutuan kami melalui firman-Mu yang kudus.
yang telah mengingatkan, membangunkan, memotivasi kami Tuhan pada saat ini. Supaya kami Tuhan mampu menyatakan, bahkan mampu memilih bagian yang terbaik di hadapan Tuhan. Dengan demikianlah Tuhan kami dapat mengalami berkat, cinta kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan pada saat ini dapat bersikap seperti Maria, bukan seperti Marta. Agar kami Tuhan tidak mengalami kekecewaan, mengalami kegelisahan, bahkan mengalami kemarahan. Tapi kami mengalami berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Maria memilih yang terbaik di dalam kehidupannya. Itulah menjadi keputusan kami Tuhan. Itulah yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan pada saat ini. Biarlah kami pulang Tuhan dari Bait-Mu ini seperti Maria Tuhan, yang telah memilih yang terbaik, yang teragung dan yang terindah, sehingga hidupnya mengalami berkat, kasih, kemurahan dan keindahan Tuhan hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Dari Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita beri persembahan kita dengan sukacita.
Marilah kita menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaanmu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, abadi dan jabar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.